Justin tinggal bersama mamanya. Mereka berdua membiarkan Riz dan Annabelle untuk tinggal berduaan di rumah mereka. Toh mereka juga akan menikah dalam minggu-minggu ini. Annabelle hari ini bersiap karena Riz mengajaknya bertemu dengan ibunya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Bagaimana ya? Ibu marah tidak pada aku ya? Diri Annabelle menatap pantulan dirinya di cermin. Gadis itu semalaman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana ibunya nanti saat bertemu dengannya. Kemungkinan besar mungkin wanita itu akan marah padanya. Itu, maafkan Ana ya Bu. Diri Annabelle mengusap perutnya. Pintu kamar Annabelle terbuka. Nampak Riz yang kini muncul dan langsung berjalan mendekatinya. Laki-laki itu merangkul pundak Annabelle. Ia memberikan satu kecupan di pipinya dengan sangat lembut dan mesra. Hai sayang, kenapa diam-diam begini? Aku mencarimu di lantai bawah barusan, ujar Riz. Untuk apa mencariku? Tanya Annabelle. Memangnya aku tidak boleh mencarimu? Riz malah balik pada tanya dengan wajahnya yang kini menunjukkan sebuah senyuman. Annabelle terkekeh kecil dan ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Riz, aku takut, cicit Annabelle dengan ekspresinya yang begitu sedih. Takut? Takut dengan apa? Tanya Riz. Laki-laki itu mengambil sisir dan ia merapikan rambut panjang Annabelle. Bagaimana kalau ibu marah setelah melihat aku pulang sekarang? Tanya Annabelle dengan ekspresinya yang kini sangat takut. Riz menatap wajah gadis itu di cermin. Ia membungkukkan badannya dan meletakkan dagunya di pundak Annabelle hingga pipi mereka saling bersentuhan. Gadis ini takut dengan sendirinya, padahal ia membuat kesalahan dan ia sendiri yang takut. Kenapa kau memikirkan hal itu? Padahal ibu tidak akan marah padamu karena ibu sangat merindukanmu sayang, ujar Riz meredam rasa takut yang Annabelle miliki. Tapi aku yakin kalau ibu pasti marah, apalagi kalau dia tahu kita berbohong. Tidak ada pernikahan di antara kita berdua sebelumnya. Kita sama-sama terjebak di dalam hubungan. Tidak ada yang rugi dan tidak ada yang untung, ujar Annabelle yang kini menundukkan kepalanya. Riz memeluk Annabelle dengan erat. Ia mengusap-usap kedua puncak lengan Annabelle dan meminta gadis itu untuk tenang dan tidak terlalu kepikiran. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Kau harus percaya padaku, bisik Riz. Annabelle menganggukkan kepalanya. Ia menggenggam hangat tangan Riz dan tersenyum manis padanya. Kau harus membelaku kalau ibu memarahiku ya, tapi aku memang salah kalau hanya boleh diam, cicit Annabelle yang merasakan serba salah posisinya saat ini. Tidak, ini semua bukan salahmu, tapi ini semua salahku karena aku tidak bertanggung jawab padamu. Harusnya waktu itu aku benar-benar memilih sekolah. Aku harus teguh dengan pendirianku dan membawamu pergi. Mungkin saat ini kau berada di dalam posisi yang tidak merasa serba salah, bisik Riz lirih yang mengakui kesalahannya. Annabelle tiba-tiba menjatuhkan air matanya. Ia memeluk lengan Riz dan merasa begitu berdosa dengan apa yang ia lakukan. Apalagi saat ia hanya memiliki ibu satu-satunya orang yang selama ini mendukung dan membelanya dengan mudah. Dan jahatnya Annabelle mematahkan semua itu. Aku tidak sanggup rasanya melihat ekspresi ibu nanti. Dia pasti sangat kecewa padaku. Kenapa aku begitu jahat padanya? Kenapa aku mengecewakan ibu? Lirih Annabelle. Ibu tidak pernah kecewa padamu, tapi ibu sangat merindukanmu. Dia terus-terusan bertanya di mana dirimu saat ini. Kau harus bertemu dengannya. Riz memeluknya dengan erat dan terus menyemangati Annabelle. Meskipun Riz sendiri juga tidak tahu bagaimana nanti yang akan terjadi kalau Annabelle bertemu dengan Thalia. Annabelle dan Riz kini turun dari dalam mobilnya. Mereka berada di depan sebuah rumah mewah di mana rumah itu Riz belikan untuk tempat Thalia tinggal. Sejauh ini Riz merawat Thalia dengan baik. Ia juga cukup memberikan banyak sekali pertolongan dan juga bantuan serta kebutuhan wanita itu. Ayo masuk, apa yang kau tunggu sayang? Tanya Riz menoleh pada Annabelle yang kini mendongak menatap bangunan rumah yang mewah di hadapannya.
"Riz, ini rumah siapa?" tanya Annabel. "Ini rumah ibu, aku membelikannya khusus untuk ibu tinggal di sini. Ada 3 pelayan yang menjaga ibu setiap hari. Jadi saat kau pergi meninggalkannya, aku tidak khawatir karena ibu masih ada yang menjaga dan menemani," jelas Riz pada Annabel yang kini berkaca-kaca mendengar penjelasannya. Riz merangkulnya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah itu. Ia melihat ada 2 pelayan yang kini terkejut melihat kedatangan Annabel. Biasanya yang datang ke rumah itu hanya Riz seorang diri, namun kali ini ia mengajak Annabel, putri kandung Thalia. "Di mana ibu?" tanya Riz pada pelayan yang kini sedang berdiri menatapnya. "Ada di teras belakang, Tuan. Ibu sedang di sana," jawab pelayan itu. "Ayo," ajak Riz menarik lengan Annabel dan mengajaknya ke belakang. Mereka berjalan ke teras belakang di mana Annabel melihat seorang wanita yang berdiri menghadap ke arah taman. Ia tidak menyangka kalau ibunya saat ini sudah bisa berdiri tegap, meskipun terlihat begitu ringkih dari belakang. "Ibu," Annabel memanggilnya lirih. Thalia terlihat begitu tersentak kaget, namun wanita itu tidak menoleh ke belakang sedikit pun. "Bu," panggil Riz pada Thalia. Riz akan menduga ini sebuah keburukan kalau sampai wanita itu marah pada Annabel. "Kenapa kau membawa gadis itu ke sini, Riz?" ucap Thalia tanpa sedikit pun ia membalikkan badannya. Mendengar hal itu membuat anak merasa sedih. Hingga berjalan mendekati ibunya, gadis itu menggenggam satu tangan ibunya, namun Thalia melepaskannya dan wanita itu tidak sedikit pun menoleh atau melirik Annabel. "Untuk apa kau pulang? Kenapa aku melakukan hal ini pada ibu Anna?" tanya wanita itu. Annabel menangis. Ia berusaha menyembunyikan air matanya, namun tidak bisa. Gadis itu hendak memeluk ibunya, namun nama Thalia yang mundur perlahan. Hati Annabel benar-benar merasa sakit. Ia tidak percaya dengan apa yang ibunya lakukan saat ini. Padahal selama ini apa yang dilakukan Annabel, perjuangannya hanya ia berikan untuk ibunya. Annabel bingung ibu bagaimana dan menjelaskan semuanya pada ibu. Kalau ibu tahu tentang semuanya, pasti ibu akan sakit lagi nanti, ujar Annabel menangis. "Harusnya aku mengatakan sejujurnya, biar saja aku mati." Thalia benar-benar keras kepala dan tidak memikirkan perasaan Annabel sedikit pun. Riz sedikit geram dengan wanita itu. Pada saat hamil tidak ada, ia terus mencari dan bertanya-tanya di mana putrinya. "Bu, Ana minta maaf. Ana janji tidak akan pergi kemana-mana lagi, Bu," lirik Annabel terisak-isak. Ia memeluk lengan ibunya. "Aku tidak mau melihatmu lagi. Aku tidak pernah punya anak sepertimu. Aku tidak pernah punya anak yang berani membohongiku, mengkhianatiku, dan mengingkari semua janji-janjinya padaku," seru Thalia tetap teguh. Ia melepas tangan Annabel darinya. Annabel menangis. Hingga kini Riz menarikkan untuk menjauh dari Thalia. "Sayang, sudah," bisik Riz. "Tidak, Riz, ibu salah paham. Sejujurnya aku melakukan semua ini hanya demi dia. Mungkin aku akan menjalani kehidupan seperti gadis pada umumnya, tapi bagaimana mungkin aku melihat ibu yang sakit-sakitan? Aku menerima tawaranmu untuk hamil anakmu juga karena pengobatan ibu. Aku menyembunyikan ini karena takut dia kecewa. Tapi kenapa setelah dia sembuh, dia bersikap seperti ini padaku?" Annabel menangis dengan sangat meraung-raung di dalam pelukan Riz. Riz ikut merasakan sakit yang Annabel rasakan saat ini. Ia menatap Thalia. "Bu, tolonglah," pinta Riz. Thalia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bawa dia pergi dari sini. Aku tidak mau punya anak sepertinya lagi. Aku tidak mau melihatnya. Bawa dia pergi, Riz." "Ibu tidak membencimu, sayang. Dia sangat menyayangimu, Annabel."
Riz berusaha sekeras-kerasnya. Laki-laki itu membujuk Annabel untuk tidak sedih lagi. Pulang dari rumah ibunya, Annabel tidak berani menangis karena ia bersedih dan juga sangat kecewa kepada dirinya sendiri. Tidak, Riz, harusnya aku tidak melakukan hal ini. Aku sangat jahat pada ibu. Diri Annabel menangis. Bukan kau yang jahat sayang, tapi aku, ujar Riz mengusap air mata di pipi Annabel. Kedua tangan Annabel meremas pundak Riz. Ia masih menangis sedih hingga wajahnya yang dibaca dengan air mata dan keringat. Riz tidak akan melihat gadis itu seperti ini. Ia jujur saja sedikit merasa kecewa kepada Thalia, padahal wanita itu sendiri yang meminta agar Annabel kembali pulang. Namun saat ini kenapa wanita itu malah membuat Annabel sakit hati? Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan menemanimu di sini, bisik Riz mengecup-ucup kepala Annabel. Annabel tetap menangis hingga lamat-lamat gadis itu sampai tertidur. Riz mengusap-usap terus punggungnya. Mungkin hal itu yang membuat Annabel merasa mengantuk. Patah hati yang Annabel rasakan saat ini tidak main-main. Riz merasa sangat-sangat sedih. Ia sangat kecewa dengan tindakan yang Thalia berikan kepada Annabel. Padahal membawa Annabel kembali ke Boston bukanlah hal yang mudah. Bagaimana bisa dia melakukan hal ini pada Annabel? Bukankah dia yang meminta padaku untuk membawa Annabel ke sini? Sekarang dia menyakitinya, gumam diri Riz seraya mengusap wajahnya berfrustasi. Laki-laki itu menoleh pada Annabel yang kini terbaring dan memejamkan kedua matanya. Riz mengusap pipi Annabel dan ia kembali menyelimuti gadis itu dengan hangat. Menatap wajah sembabnya membuat Riz merasa sangat kasihan pada Annabel. Tidurlah sayang, kau jangan khawatirkan apapun. Aku akan menanganinya dengan segera, bisik Riz. Laki-laki itu membungkukkan badannya. Ia meninggalkan satu di kening Annabel. Riz bangkit dari duduknya dan ia langsung keluar dari dalam kamar, menutup pintunya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Riz melihat sosok Justin yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata kakak laki-lakinya itu belum pulang kembali ke Manhattan. Hei bro, sedang apa kau? Justin menepuk pundak adiknya dan ia langsung segera duduk di samping Riz. Ternyata tidak ada jawaban dari Riz ini hingga membuat laki-laki itu menoleh dan ia memperhatikan wajah Riz yang kini tampak kusut dan cemas. Justin merangkul pundak Riz. Ada apa? Ada masalah? Kau bertengkar dengan Annabel? Tanya Justin. Riz menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka kalau Bu Thalia akan melakukan ini, Kak. Annabel sangat sakit hati. Kehadirannya tidak diterima dengan baik oleh ibunya, Kak. Jelas Riz pada sang kakak. Seketika Justin menarik pundak Riz. Ia menatapnya dengan tatapan meminta penjelasan. Apa maksudmu? Tidak diterima dengan baik? Bagaimana? Pekik Justin yang begitu ingin tahu sekaligus terkejut. Aku mengajak Annabel untuk menemui ibunya karena Thalia yang meminta aku membawa Annabel pulang ke sini. Begitu aku membawanya ke sana, dia tidak mengakui anaknya sebagai anaknya. Dia memintaku untuk membawa Annabel pergi dan tidak mau melihatnya lagi. Riz menjelaskan kepada sang kakak dengan dirinya yang kini terlihat begitu kecewa dan sedih. Kenapa dia tidak tahu diri sama sekali? Apa dia tidak membuka mata dan melihat bagaimana perjuangan Annabel? Bekik Justin dengan kesal. Aku yang membantu menyembuhkan mental Annabel selama berbulan-bulan. Ini tidak mudah baginya untuk mencapai kondisi yang stabil seperti saat ini, Riz. Tapi kenapa dia sekarang dibuat begini lagi? Justin merasa kesal karena kondisi mental Annabel saat pertama kali bertemu dengannya benar-benar hancur. Ia sempat berjanji membuat Annabel untuk terus ceria, tapi nyatanya hal itu tidak berhasil. Setelah Annabel dibawa pulang dan bertemu dengan ibunya, Riz mengucap wajahnya. Ia sendiri juga merasa begitu frustasi dengan keadaan yang saat ini tengah dihadapinya. Seperti apa wanita itu? Aku ingin tahu seperti apa dia. Sinis Justin yang sudah sangat kesal. Dia baru saja sakit. Karena kau juga jangan membuat masalah untuk bertemu dengannya, seru Riz yang tahu niat kakaknya.
Justin mengembuskan nafasnya pelan. Harusnya aku kembali mengingatkan wanita itu, Riz. Perjuangan Annabel untuk membuatnya sembuh itu sangat berat. Bahkan sampai di detik ini, harusnya dia punya perasaan dan tahu diri. Perjuangan anaknya tidak bisa digantikan dengan uang. Annabel hamil denganmu juga karena dia. Kau harus menjelaskan padanya, Riz. Harus. Riz menganggukkan kepalanya. Laki-laki itu langsung menyambut kunci mobilnya dan ia menepuk pundak Justin. Aku nitip Annabel padamu, ujar Riz. Ya, dulu siapa menjaganya, sialan. Lirih Justin berdecak kesal. Riz menarik keluar dari dalam rumahnya. Justin terus memperhatikan sang adik hingga keluar dari dalam rumah. Ia tidak menyangka kalau ternyata adiknya bisa lebih bertanggung jawab dari yang ia bayangkan. Rasa bangga menyeruak di dadanya. Baguslah kalau ternyata adiknya bisa diandalkan. Kerja bagus, Riz. Kau harus bisa menjadi yang pertama dan yang utama, lirih Justin menyemangati adiknya. Riz datang ke rumah di mana Talia tinggal dan ia kini sedang duduk berdua bersama Talia yang nampak begitu menunjukkan ekspresi kesedihan dan kekecewaannya. Wanita itu terlihat begitu lesu. Mungkin ia terlalu memikirkan hal-hal yang tidak pernah didukanya selama ini. Kenapa ibu melakukan ini semua? Membawa Annabel kembali ke sini bukanlah suatu hal yang mudah untukku. Bahkan sampai mama dan papaku bercerai, setidaknya aku mengerti perasaan Annabel. Dia sedang hamil, ujar Riz. Wanita itu menundukkan kepalanya. Ia meremas-remas jemarinya dan menangis. Apa yang ingin ibu katakan saat ini? Ibu tidak sengaja atau memang ibu ingin memarahi Annabel saja saat gadis itu pulang? Berulang kali sudah aku katakan pada ibu kalau aku yang salah di sini, bukan anak. Tegas Riz mencoba mengambil perhatian dan juga hati wanita itu, berharap kalau Talia sadar dengan tindakannya. Ibu tidak pernah mengajarkan hal ini kepada Annabel dari kecil. Ibu tidak pernah mendidiknya menjadi seorang pembohong. Tahu begitu, biarkan ibu mati daripada ibu harus melihat masa depan anak ibu hancur, seru Talia. Wanita ini begitu keras kepala. Kalau boleh dikatakan, Riz menyebutnya keras kepala. Dia juga tidak mengerti bahasa terima kasih kepada putrinya yang sudah berjuang mati-matian. Lalu sekarang bagaimana ibu minta? Apa yang ingin ibu katakan saat ini? Dan apa yang ibu lakukan pada Annabel? Apa ibu ingin Annabel pergi lagi? Kalau memang itu ingin aku katakan, karena itu tidak ingin melihatnya lagi, aku bisa mengantarkannya kembali ke Manhattan. Ibu tidak perlu repot-repot melihat Annabel di sini, seru Riz kehilangan. Sudah ia kesabarannya dari tadi ia tahan. Talia menangis. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu bagaimana dan juga apa yang diinginkan oleh wanita itu. Riz mengembuskan nafasnya. Terlambat, tiba-tiba saja Talia yang menatapnya dengan tatapan yang hangat. Tolong jaga Annabel dengan baik. Ibu titipkan dia padamu. Untuk saat ini aku tidak mau bertemu dengannya. Ibu ingin sendirian. Ibu cukup malu dengan janji-janji yang pernah ibu ikut katakan pada anaknya untuk menjadikannya anak yang baik, ujar Talia yang masih dipenuhi dengan penyesalan karena ia merasa gagal mendidik Annabel dengan baik. Riz beranjak dari duduknya. Laki-laki itu berdiri dan mengacak rambutnya frustasi. Andai wanita ini masih muda, mungkin ia lebih memilih untuk mendebatnya. Tidak, Bu. Berapa kali aku sudah bilang pada ibu kalau ini semua bukan masalah besar Annabel atau ibu. Ini semua salahku. Kalian tidak bersalah tentang apapun. Kumohon bisa menerima Annabel lagi dengan baik. Annabel mengandung anakku demi ibu. Kalau bukan karena ibu, dia tidak akan mau. Harusnya ibu paham dari situ betapa anak ibu sangat menyayangi ibu, bukan dari sisi kehancurannya, tapi dari sisi perjuangannya untukmu.